ganyan. Ayoko naman na ikaw ay masaktan. Ramdam ko ang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Basyirotun Zuratul Fatmawati, dan yang kedua Aditya Bima Pratama, yang ketiga Rahmat Wildan, dan yang keempat Iqbal Wildan. Berikut jawaban UAS AIK dari kelompok kami. Di sini saya akan menjawab soal 1A, yaitu jelaskan pengertian ibadah menurut Muhammadiyah. Ibadah adalah bertakarub ilallah, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Maksudnya, kita sebagai umat manusia, umat Islam adalah harus mentaati segala perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dinamakan beribadah kepada Allah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1B, yang dimana soalnya berbunyi jelaskan perbedaan antara ibadah mahdoh dengan ibadah ghairu mahdoh dan berikan contohnya masing-masing. Baik, ibadah mahdoh merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat, yang artinya ibadah mahdoh hanya bisa diketahui dari dalil-dalil. Contohnya saja perintah untuk mengerjakan sholat. Di situ baik diterangkan dalil mengerjakan sholat ataupun dalil yang menjelaskan tentang tata caranya sholat. Namun ibadah ghairu mahdoh itu asalnya bukan ibadah, akan tetapi bisa berubah status menjadi ibadah karena niat dari perilakunya. Contoh saja seperti seseorang yang sedang melakukan aktivitas makan. Orang bebas mau makan kapan saja, baik ketika lapar ataupun tidak. Bisa jadi orang tersebut makan hanya sekedar mencicipi makanan, akan tetapi aktivitas makan tersebut bisa berpahala ketika pelakunya meniatkan agar memiliki kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2A, yaitu beri penjelasan ayat surat An-Nahl ayat 97 dalam perspektif sosial. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, dari sini dari segi sosialnya adalah bahwa kita memberikan santunan kepada fakir miskin, memberi zakat. Nah, dari semua itu, dari apa yang kita kerjakan itu akan mendapat balasan oleh Allah. Dalam perbuatan kebajikan kita, apapun perbuatan baik kita akan dibalas oleh Allah. Nah, di sini kita dianjurkan untuk saling menolong sesama dan membantu fakir miskin. Intinya di surat ini dari segi sosialnya bahwa kita harus menolong sesama, membantu sesama, dan harus mengajak kebaikan. Jika kita menolong sesama, jika kita mengajak kebaikan kepada orang lain, jika kita membantu sesama, maka semua itu akan ada balasannya tersendiri, akan dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Nah, di sini sekarang saya akan menjawab soal 2B tentang perspektif sosial, kesehatan. Dari segi kesehatan, dari ayat di sini, dari segi kesehatannya adalah barang siapa yang membantu sesama, maka dia akan diberikan kesehatan oleh Allah. Contoh, kita membantu orang yang sakit, maka kita insya Allah akan dihindarkan dari segala macam penyakit. Jadi, membantu semua orang, membantu berbuat kebaikan pada orang akan berbuah manis untuk kita. Kita akan dijauhkan oleh Allah segala penyakit yang akan menimpa kita.
insya Allah jika kita ikhlas menolong sesama, jika kita ikhlas membantu sesama kita akan dijauhkan oleh segala macam penyakit oleh Allah. Intinya, jika kita ikhlas melakukan apapun itu, menolong sesama, berbuat baik kepada semua orang, maka insya Allah kita akan dijauhkan oleh segala macam penyakit. Intinya adalah ikhlas dan berbaik hati. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan tersebut adalah, sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat, berarti telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, berarti telah meruntuhkan agama. A. Jelaskan pengertian sholat baik menurut bahasa maupun istilah. A. Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah serangkaian kegiatan ibadah khusus yang atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 238, Allah memerintahkan umatnya untuk sholat 5 waktu yang merupakan ibadah ritual umat muslim. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wus'a. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. B. Buatlah narasi tentang makna spiritual dan filosofis ibadah sholat. B. Spiritual. Dalam sholat terdapat bacaan-bacaan sholat yang pasti di dalamnya terdapat ungkapan rasa syukur, doa, pujian kepada Allah maupun permohonan yang lainnya. Pengucapan bacaan-bacaan sholat tersebut memberikan efek sugesti yang bersangkutan. Jadi secara tidak langsung dengan mengucapkan bacaan sholat tersebut sudah membuat kita tersugesti, dan juga sholat menjadikan seorang muslim merasakan ketenangan hati, bersih jiwanya, dan seimbang jiwanya. Bagi seorang muslim, sholat dianggap selayaknya sebagai fase di mana ia dalam melakukannya menemukan ketenangan, kesenangan, kesejukan, cintanya memenuhi hatinya. Sedangkan secara filosofis, dengan sholat, jiwa kita menjadi suci, tidak ada sifat keserakahan yang menjerumuskan kita pada sikap merendahkan orang lain. Dengan hilangnya sifat syaitonia, inilah yang akan membawa kita pada kesuksesan. Dengan hilangnya penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa ini, jiwa akan cenderung melakukan kebaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk nomor 4A, bacalah surat Al-Baqarah ayat 183, kemudian jelaskan maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Makna dari ayat Al-Baqarah ayat 183 ini adalah bahwasanya perintah berpuasa ini diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana di dalam awal dari surat tersebut dipanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, dengan begitu juga Allah hanya menerima puasa dari orang-orang yang beriman. Berpuasa ini juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, yaitu para nabi, para sahabat, hingga sampai sekarang ini, agar hanya satu tujuan orang-orang yang berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1B, yang dimana soalnya berbunyi, jelaskan perbedaan antara ibadah mahdoh dengan ibadah ghairu mahdoh dan berikan contohnya masing-masing. Baik, ibadah mahdoh merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat, yang artinya ibadah mahdoh hanya bisa diketahui dari dalil-dalil. Contohnya saja perintah untuk mengerjakan sholat. Di situ baik diterangkan dalil mengerjakan sholat ataupun dalil yang menjelaskan tentang tata caranya sholat. Namun ibadah ghairu mahdoh itu asalnya bukan ibadah, akan tetapi bisa berubah status menjadi ibadah karena niat dari perilakunya. Contoh saja seperti seseorang yang sedang melakukan aktivitas makan. Orang bebas mau makan kapan saja, baik ketika lapar ataupun tidak. Bisa jadi orang tersebut makan hanya sekedar mencicipi makanan, akan tetapi aktivitas makan tersebut bisa berpahala ketika pelakunya meniatkan agar memiliki kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Untuk nomor 4B, buatlah narasi tentang hikmah ibadah puasa baik secara filosofis maupun magis. Untuk hikmah puasa secara filosofis, yang pertama adalah agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa. Yang ketiga, bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah SWT di musim ini lagi.
Untuk hikmah puasa secara medis, yang pertama dapat meningkatkan kesehatan jantung, mencegah peradangan, menurunkan berat badan, membantu menjaga kanker, meningkatkan kesehatan otak kita, dan mengontrol kadar gula darah. Saya di sini akan menjawab nomor 5 yang A. Wukuf adalah ritual haji yang mengajari umat Islam untuk sejenak meninggalkan aktivitasnya selama beberapa jam, yaitu berhenti dari kegiatan apapun agar bisa melakukan perenungan jati diri. Wukuf di Padang Arafah seperti sedang mengingatkan para jamaah haji akan kebangkitan hari itu. Jawaban nomor 5 yang B. Tahap pertama, untuk jamaah haji gelombang 1 akan terbang menuju Madinah. Setelah melalui penerbangan selama 9-10 jam, jamaah akan mendarat di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Setibanya di Madinah, jamaah akan menetapkan selama 8 hari untuk melakukan sholat arba'in 40 waktu di Masjid Nabawi. Usai melakukan arba'in, jamaah menuju Mekah dengan mengambil mikot di Zulhulaifah atau lebih dikenal dengan Bir Ali. Sementara untuk gelombang 2, mengingat waktu haji sudah semakin dekat, jamaah langsung diterbangkan menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Kelompok terbang kloter jamaah haji Indonesia biasanya berkolerasi dengan bendera merah putih, sehingga ketika ada yang tersesat atau lepas dengan rombongan bisa mencari tanda itu. Setiap jamaah juga tanda pengenal dan ciri-ciri khusus. Biasanya jamaah gelombang 2 ini langsung menggunakan pakaian ihram ketika berada di Jeddah. Bahkan ada yang menggunakan 1 jam sebelum pesawat landing di Jeddah. Setelah memperhatikan kain ihram dan niat jamaah menuju ke Mekah menggunakan bus untuk umroh. Tahap kedua, setibanya di Mekah, jamaah melaksanakan tawaf, sa'i, umroh di Masjidil Haram. Seperti kita ketahui, tawaf adalah Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Bagi jamaah laki-laki, saat tawaf pundak kanan ihram terbuka. Putaran tawaf dimulai dari garis Hajar Aswad, jurnal dengan garis atau hijau dengan beri Islam. Boleh berdoa menggunakan bahasa Indonesia atau daerah. Setelah selesai sholat, 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Lanjutkan dengan membaca Sofa ke Marwah dengan membaca niat di Bukit Sofa menghadap Ka'bah. Bagi jamaah laki-laki kecil di Batul Wadi lari-lari dengan lampu hijau. Setelah tawaf melakukan tohalul, umroh pun selesai. Usai umroh, jamaah akan bermukim di Mekah hingga tanggal 8 Dzulhijjah untuk berhaji. Tahap ketiga, keempat, dan kelima. Setelah 8 Dzulhijjah, umumnya jamaah dari Mekah menggunakan pakaian ihram menuju Arafah untuk melakukan wukuf di Padang Arafah pada 9 Dzulhijjah. Kemudian malamnya langsung ke Muzdalifah dan pengemban ke Mina. Tahap ke-6, tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah mulai menuju Mina untuk melakukan lontar jumroh Aqobah. Meski pemerintah Saudi telah membangun tempat lempar jumroh 3 tingkat, sebaiknya melempar jumroh dilakukan pada pagi hari atau dini hari, sebab kondisi padat dan berdesak-desakan. Tahap ke-7, sebagian jamaah berangkat ke Mekah untuk tawaf, ifadah, dan sa'i. 10 Dzulhijjah sore malam di Masjidil Haram, jamaah kembali marbit menginap di Mina hingga 12-13 Dzulhijjah. Tahap ke-8, sebagai jamaah kembali ke Mina dan lempar jumroh pada 11 dan 12 Dzulhijjah. Lempar jumroh Ula, Wusta, dan Aqobah pada 11 Dzulhijjah. Tahap 9, sebagian jamaah melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan di Masjidil Haram Mekah pada 12 Dzulhijjah. Tawaf wada ini dilakukan tanpa sa'i, sebab kegiatan ini merupakan akhir dari rangkaian haji. Selanjutnya bersikap untuk kembali diterbangkan ke tanah air. Jawaban nomor 5 yang C. Haji mabrur menurut bahasa adalah haji yang baik untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.